Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Jumat 19 Juni 2026 setelah menilai sejumlah syarat dalam kesepakatan dengan Amerika Serikat belum terpenuhi. Termasuk terkait keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan dan pasukan Israel di Lebanon. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa. Guys, baru-baru ini Selat Hormuz ditutup kembali oleh Iran. Itu artinya, secara tidak langsung Iran membatalkan kesepakatan damai dengan Amerika. Wow, gila. Sepertinya berita ini tidak disukai oleh warga Konoha. Sepertinya informasi ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena warga Konoha dan pengamat abal-abal yang ada di Konoha sudah sempat mengatakan bahwa Amerika kalah diplomasi. Ternyata yang kalah itu adalah Iran. Buktinya secara logika gitu ya. Kalau Iran itu nggak kalah secara diplomasi, mereka tidak akan menutup Selat Hormuz kembali. Nah, di sisi lain ada yang mengatakan Selat Hormuz itu kan ditutup karena pengaruh serangan daripada Israel terhadap Hizbullah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Apakah ini hoax atau tidak? Siapa yang nyerang duluan? Kemudian, ya, selain itu kalau saya perhatikan, ya, ternyata Donald Trump ini sudah berhasil memporak-poranda Iran tanpa menggunakan senjata. Ini sangat-sangat jenius sekali. Bayangkan Donald Trump itu pura-pura menandatangani MOU supaya apa? Supaya Iran terpecah belah. Buktinya, IRGC dengan Presiden Iran itu terpecah belah. Masyarakatnya juga terpecah belah. Orang-orang yang radikal di Iran pengen perang terus gitu ya. Jadi di Iran itu ternyata orang yang radikal banyak ternyata guys, sama seperti di Konoha ya gitu ya. Biasanya pakaiannya tuh langsung ketara banget gitu ya. Mereka tuh pengen perang terus gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini atau kaum garis keras seperti inilah sebenarnya yang menginginkan peperangan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Donald Trump sebenarnya pengen perang terus? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Siapa sebenarnya yang jahat? Iran atau Amerika? Kemudian, kenapa Selat Hormuz ditutup? Apa alasannya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun, saya benar-benar netral. Ya, jadi tinggalkan dulu masalah agama. Kita bicara tentang geopolitik, nggak boleh bawa-bawa agama. Kalau kita bicara bawa-bawa agama, maka kita tidak akan dewasa dalam berbicara geopolitik. Jadi guys, secara geopolitik, kalau saya perhatikan ini strategi yang sangat luar biasa sekali. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kenapa Iran kembali menutup Selat Hormuz itu karena dalam kesepakatan MOU yang ditandatangani oleh Donald Trump dan Presiden Iran itu sebenarnya poin pertama itu ada perjanjian untuk stop perang di semua proksi. Ada pernyataan seperti itu, poin pertama kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah ya. Nah, menurut saya pribadi ini multitafsir. Kenapa ini multitafsir? Apa alasannya? Jadi gini guys, di situ kan ditulis stop perang di semua proksi. Di situ tidak dijelaskan perang yang mana. Perang yang ada di Lebanon kah? Hizbullah kah? Israel kah? Kan di situ nggak dijelaskan. Jadi ini semacam ayat-ayat multitafsir. Jadi kalau saya perhatikan ya kadangkala ayat itu bisa dimultitafsirkan. Artinya gini ya, kalau misalnya nih ada baca MOU perjanjian damai antara Amerika dan Iran itu, maka ada ratusan atau ribuan multitafsir. 1.000 orang baca MOU-nya, ada 1.000 tafsiran gitu ya. Mungkin ya kalau saya perhatikan IRGC atau pihak Iran atau pihak garis keras Iran itu berpikir bahwa ini stop perang di semua lini gitu ya, termasuk Hizbullah. Tapi permasalahannya ya banyak yang salah menafsirkan. Jadi itulah ya berbahayanya kalau kita punya ayat-ayat yang multitafsir. Dan ini sangat sangat riskan sekali, ini sangat penting sekali. Kenapa?
seseorang itu bisa multitafsir? Apa alasannya? Apakah ini pengaruh daripada ayatnya yang bermasalah atau orangnya yang bermasalah? Saya tuh lama banget ya memikirkan hal ini. Kenapa ada orang membunuh atas dasar agama? Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, ada banyak pembunuhan perang ya, di dunia ini atas dasar agama. Karena apa? Karena multitafsir. Ya, karena penafsiran ganda. Jadi ayat-ayat yang multitafsir itu sangat riskan untuk ditarik ke sana kemari gitu. Sama seperti perjanjian MOU Amerika dan Iran ini. Ini kan multitafsir. Ya, memberhentikan perang di semua proksi. Tapi perang yang mana gitu? Kan nggak dituliskan di situ. Perang yang mana? Ini yang bikin ribut gitu ya. Harusnya kan ditulis itu ya perang A, perang B, perang C. Harusnya seperti itu. Jadi Israel juga tidak menafsirkan ulang ya artinya ya kan. Jadi seperti itu guys ya. Dalam beragama juga seperti itu ya. Ada ayat-ayat yang multitafsir dan ini sengaja dibengkokkan gitu penafsirannya gitu ya. Ya, ini yang jadi permasalahan. Ya orang membunuh itu karena apa? Karena penafsiran. Ya, biasanya para pemuka agama lah yang bertanggung jawab menafsirkan ayat-ayat. Banyak perang di dunia ini terjadi karena salah menafsirkan. Nah, itulah alasannya kenapa saya mengatakan pemuka-pemuka agama di kuno itu harusnya ada pendidikan gitu ya. Misalnya 5 tahun, 10 tahun gitu. Supaya apa? Supaya mereka tidak gagal menafsirkan, tidak salah tafsir. Kalau salah tafsir, maka nyawa taruhannya. Sama seperti yang terjadi di Timur Tengah ini. Ya, kalau ada perjanjian salah tafsir gimana coba? Kacau kan? Ya, jangankan perjanjian, ayat kitab suci kalau salah tafsir gimana? Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, pertanyaan kedua misalnya, kalau ayat-ayat kitab suci itu turun dari Tuhan misalnya, atau dari malaikat misalnya, ya, wahyu itu turun dari Tuhan misalnya. Ya, saya cuma bertanya ya guys ya, jangan langsung kejang-kejang kelonjotan berjamaah ya. Kalau wahyu itu benar-benar turun dari Tuhan, kenapa ayatnya multitafsir? Kenapa? Apakah Tuhan itu sengaja bikin manusia bingung gitu? Kenapa? Ini pertanyaan saya dari dulu gitu ya. Kenapa? Ya, ada yang mengatakan ya ini sebenarnya jawaban klise ya. Ada yang mengatakan oh itu sebenarnya sengaja buat Tuhan seperti itu ya tujuannya supaya manusia berpikir ya. Agama itu kan hanya bagi orang yang berakal gitu ya. Walaupun pada faktanya nggak seperti itu ya. Kalau orang yang beragama itu berakal, kita sudah salah satu negara paling maju di dunia kan. Tapi pada faktanya kan nggak seperti itu ya. Jadi itu multitafsir juga ya. Orang berakal multitafsir juga gitu. Atau bisa dikatakan kontradiktif. Di satu sisi kita disuruh mengimani, di sisi lain kita disuruh berakal. Jadi kontradiktif ya. Ada semacam benturan. Jadi ya kalau saya perhatikan ya justru ayat-ayat multitafsir ini sengaja ya dibengkokkan penafsirannya untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya dan untuk kepentingan kelompoknya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada ayat tafsir itu, yang salah itu orang yang menafsirkan atau ayatnya. Menurut keyakinan saya, ya ini menurut keyakinan saya guys ya, saya tidak menyebutkan ayatnya, jangan langsung kejang-kejang kelonjotan berjamaah ya. Ya, menurut keyakinan saya, salah dua-duanya. Yang menafsirkan salah, ayat yang ditafsirkan juga salah. Kalau ayat itu bersumber dari Tuhan, Tuhan itu kan maha bijaksana. Harusnya kan diantisipasi dong ya. Ya jangan sampai ayat-ayat ini dipelesetkan oleh orang-orang tertentu misalnya. Jangan sampai ayat-ayat ini dipelesetkan oleh masyarakat yang SDM rendah misalnya. Jangan sampai ayat-ayat ini dipelesetkan oleh orang-orang yang IQ 78 misalnya. Jangan sampai ayat-ayat ini dipelesetkan oleh apologet-apologet yang SDM rendah di Konoha gitu. Jadi harusnya kan Tuhan berpikir sejauh itu kan. Kan Tuhan maha segalanya, maha bijaksana. Harusnya ayatnya jangan multitafsir dong. Ya, itu menurut keyakinan saya guys ya. Jadi saya tidak menyebutkan ayatnya di sini ya, disclaimer on ya. Saya cuman ngajak yang untuk video untuk berpikir rasional gitu ya. Saya hanya mengurai gitu ya, kesimpulan di tangan Anda. Saya tidak ngajak yang untuk video untuk tidak percaya dengan ayat kitab suci, enggak. Bukan seperti itu ya. Jadi, Anda yang menyimpulkan, saya tidak akan pernah menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak, saya nggak mau berpihak ya. Saya pengen ngajak yang video untuk berpikir, dan berpikir. Ya, karena
barang yang paling berharga di Konoha itu adalah berpikir, bukan emas lagi, tapi berpikir. Kita itu sudah lama meninggalkan ya berpikir. Ya, kemudian selanjutnya kalau saya perhatikan di Konoha itu ya baik pengamat abal-abal kemudian pendukung Iran mereka sempat mengatakan bahwa yang menang itu adalah Iran, yang kalah itu adalah Amerika. Wow, luar biasa. Bahkan pengamat-pengamat di Konoha itu kalau saya perhatikan ya kalau bicara itu ngarang gitu ya demi membela yang seiman gitu ya. Pengawal abal-abal yang di Konoha itu kan membela seiman ya, membela Iran gitu ya. Padahal Iran tuh nggak peduli sama kita, nggak peduli. Kita itu cuma SKSD gitu ya. Kita tuh nggak diajak gitu ya. Kita tuh bukan circle daripada Iran. Iran itu lebih berpihak pada China daripada Konoha. Ya berkali-kali saya mengatakannya, Iran itu lebih berpihak pada China daripada Konoha. Buktinya apa? Buktinya kapal tanker di Selat Hormuz ditahan sama Iran. Ya, kalau kita bestie sama Iran, nggak mungkin kapal tanker ditahan. Padahal kita sudah sempat berdonasi sama Iran. Jadi, biar kita berpikir rasional gitu ya. Lebih baik kita fokus pada kepentingan nasional daripada mikirin hal seperti ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpikir di video ini, Anda yang menyimpulkan. Kemudian, warga Konoha juga sudah sempat berpikir bahwa penandatangan MOU ini sudah seperti penandatangan final gitu ya. Kesepakatan damai final. Padahal bukan. Ini masih tahap pertama. Jadi bukan berarti Amerika dan Iran itu sudah damai permanen, enggak. Ini masih tahap pertama. Ya bisa aja di tengah jalan ada perbedaan kesepakatan. Ya nggak tahu kan. Kuno ya. Ya seperti itu guys. Jadi kalau saya perhatikan penandatangan MOU ini seperti menunda masalah, bukan menyelesaikan masalah. Masalah terbesar itu apa sih? Masalah terbesar itu ya, Israel tidak dilibatkan. Amerika tidak melibatkan Israel. Itu permasalahan yang sebenarnya. Karena dalam perjanjian itu tidak ada perjanjian Amerika itu melindungi Israel, nggak ada. Ya, dalam perjanjian itu tidak ada perjanjian ya ada jaminan tidak ada serangan sama Israel. Sehingga ini bukan menyelesaikan masalah, tapi menunda masalah, memperbanyak masalah. Jadi penentangan MOU itu nothing guys ya, itu masih tahap pertama gitu ya. Ibaratnya gini ya, ibarat dalam perjanjian itu tuh semacam ini ya, janji gitu ya, janji manis gitu ya. Ya udah kita damai aja gitu ya, tapi dan janji manis gitu ya. Belum ada kesepakatan final gitu. Jadi warga Konoha jangan langsung ini dong ya, jangan langsung mengglorifikasi. Oh, yang menang itu Iran ya, Amerika kalah secara diplomasi. Ya, Amerika disuruh membayar 5.000 triliun. 5.000 triliun dari mana? Itu hoax, guys. Nggak ada tuh ya. Yang dimaksud 5.000 triliun itu investasi daripada negara-negara teluk gitu ya. Ya proyek gitu ya, proyek pembangunan Iran gitu ya. Jadi itu juga sebagian daripada aset-aset Iran yang dibukukan di Timur Tengah. Ya, seperti di negara Kuwait, Dubai, Qatar dan sebagainya. Selama ini kan Iran melakukan transaksi dari pasar gelap ya. Nah, kalau ketahuan kan disanksi biasanya, ya, disanksi oleh Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran benar dapat uang kompensasi? Enggak. Iran nggak dapat apa-apa selain dapat kematian daripada Ayatollah Ali Khamenei. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti warga kuno yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Jadi guys ya mohon maaf bagi untuk video ini. Saya tidak berpihak pada siapapun. Anda yang menyimpulkan. Ya saya tidak ada niat jahat bagi pendukung Iran. Ya Anda mungkin merasa bahwa saya itu jahat karena Anda bawa-bawa agama. Enggak ada urusan dengan agama. Wong umat muslim di Israel juga mereka mendukung IDF, iya kan? Jadi jangan bawa-bawa agama gitu ya. Ini murni geopolitik gitu ya. Kalau kita bicara geopolitik jangan bawa-bawa agama. Warga Konoha kan seperti itu ya. Ya setiap bicara geopolitik mereka selalu bawa-bawa agama ya. Agama terus yang dibawa-bawa ya. Sedikit-sedikit bawa agama ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan.
Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya, sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.